Akan kita ikuti Smart Parenting and Creative Learning bersama Sutanto Windura, Brain Coach Leader. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia di 6 kota Radio Smart FM. Kembali saya William Darmawan menjumpai Anda dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tentunya setiap Anda orang tua itu ingin anak Anda memiliki kecerdasan maksimal, kepintaran yang tentunya ideal, dan tentunya kita mengharapkan bahwa anak-anak kita, putra-putri Anda itu memiliki prestasi. Tapi ternyata kita juga perlu mengenali 3 pilar belajar. What, how, why to learn. Untuk meraih hal tersebut. Seperti apa 3 pilar belajar, what, how, and why to learn yang akan dibahas pada malam hari ini dalam Smart Parenting and Creative Learning. Telah bergabung bersama kami ada Mr. Brain, Bapak Sutanto Windura. Selamat malam Pak Tanto. Selamat malam Mas William, selamat malam Smart Listener yang genius dan kreatif. Gimana kabarnya Pak Tanto? Baik. Menjelang akhir tahun nih, ada nggak sih tips-tips mungkin kepada smart listeners gitu ya, sebelum kita baca atau juga kita bahas topik di malam hari ini, ada nggak mungkin tips-tips supaya akhir tahun ini, apa ya, kecerdasan otak kita tetap tajam gitu ya Pak ya, walaupun banyak libur, ini kan akan banyak ngambil cuti nih Pak, mungkin ya akhirnya gimana gitu ya, ketika Oke. masuk kerja jadi kurang semangat lagi gitu. Oh enggak. Justru kesempatan yang bagus dua hal. Satu, setelah bekerja sepanjang semester 2 ini mau akhir tahun saatnya libur, harus libur, wajib libur. Karena otak kita butuh istirahat atau dalam kurung break gitu ya, terhadap rutinitas. Dengan break ini justru begitu nanti kita akan masuk lagi di Januari nanti, katakanlah itu akan justru lebih fresh. Salah kalau asumsi bahwa akan lemas dan lain sebagainya. Itu berarti liburannya terlalu capek. Itu fisiknya, tetapi otaknya akan fresh. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini akhir tahun adalah timing yang tepat untuk membuat suatu resolusi baru di tahun depan 2025. Apa itu yang bagus buat otak resolusinya? Baca buku lebih banyak lagi. Kalau tahun lalu rencana mau baca 1 bulan 1 kali, kok 1 tahun 1 kali. Nah, ini betul-betul diniatkan. Ya, nggak usah muluk-muluk lah, per 2 bulan 1 buku, jadi tahun depan 6 buku. Sekian dulu bukunya. Ya. Lalu juga mungkin Anda akan belajar bahasa baru. Otak kita punya kemampuan untuk mempelajari sampai penelitian mengatakan 3.000 bahasa baru. Ya. Keren ya, walaupun nggak mungkin orang bisa menguasai 3.000 bahasa baru. Nah, lalu juga tentu pola hidup yang sehat, karena makanan yang sehat, nutrisi yang sehat, brain food yang sehat akan membuat otak Anda sehat. Nah, ini timing yang tepat untuk menyusun baru tahun depan nanti. Ya, berarti sangat tepat untuk Anda mengambil break, mengambil liburan, mungkin mudik gitu ya, atau pulang kampung di momen Natal dan Tahun Baru ini, atau liburan kemanapun, keluar kota, keluar negeri, supaya otak kita memiliki jeda, sehingga nanti di awal tahun itu akan fresh kembali dan menjadi produktif. Sebenarnya banget apa yang disampaikan oleh Pak Tanto ya. Baik, kita ke topik kita di malam hari ini, 3 pilar belajar, what, how, why to learn. Kenapa topik ini diangkat, Pak? Oke, baik. Nah, ini mungkin juga timingnya tepat karena di saat ini tayang mungkin sudah bagi Anda smart listener, entah itu pelajar, mahasiswa atau orang tua yang putra putrinya pelajar, saya rasa ini sudah mulai slow down ya, udah bau-bau liburan. Jadi jangan ngomong teknik-teknik belajar lagi, smart creative techniques, smart creative learning techniques lagi, tetapi kita ngomong sesuatu yang sifatnya wawasan. Ya, jadi kita akan bicara hal ini, what, how, why to learn, itu adalah 3 pilar belajar. Nah, ini adalah pemahaman yang penting, ya. Ini bukan suatu teknik atau tips, tapi suatu pemahaman yang Anda harus tahu, karena ini akan menentukan kesuksesan belajar putra-putri Anda atau termasuk Anda sendiri. Bagi Anda pelajar mahasiswa dan bagi orang tua, guru yang tahu tentang ini, Anda akan tahu
lebih banyak, lebih tepat bagaimana berkontribusi terhadap kesuksesan belajar putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi Anda. Ya kan ada 3 nih, tidak cuma 1, 3. What to learn, how to learn, why to learn. Ya, begitu. Kalau begitu kita langsung membuka dengan what to learn yang sering juga kita bahas di episode sebelumnya. Ini mungkin bisa di-highlight dulu deh Pak Tanto tentang what to Oke. learn. Baik, sebelum ke what to learn, jadi kenapa ada 3? Ini kita sebut dengan 3 pilar belajar. Nah, kenapa saya sebut pilar? Itu istilah saya ya, tidak ada di buku atau apapun. Jadi seolah-olah rumah ini disangga oleh 3 pilar. Kalau pilar 1 saja kurang, waduh, ini nggak bagus buat rumahnya, ya. Nanti bisa rubuh rumahnya. Walaupun fondasi kuat, tapi kalau kolomnya, tiangnya kurang, ya bisa ambrol, apalagi rumahnya tingkat begitu ya. Nah, ada 3, what to learn, why to learn, how to learn. Dan ini tidak bisa saling menggantikan. Ya. Ya, tidak bisa saling menggantikan. Nah, nanti kita akan lihat ya. Oke, sekarang kita mulai dengan what to learn. What to learn itu adalah materi belajar. Materi belajar. Ya, yaitu ya mata pelajaran. Fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, IPS, ilmu sosial, sains, apalagi ilmu ekonomi, sejarah, trigonometri, dan lain sebagainya. Itu adalah what to learn-nya, materinya. Nah, oleh sebab itu, smart listener, saya percaya, yakin bahwa what to learn yang diberikan oleh pengajar, guru, dosen, itu pada dasarnya adalah cukup untuk kita bisa lulus di sekolah. Ya, kecuali Anda mau ikut basic betul. Kecuali Anda mau dapat lebih banyak, ya Anda harus dapat sumber yang lain di luar dari apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dan dosen Anda, betul ya? Nah, mau ikut lomba olimpiade matematika, olimpiade fisika, ya belajar lebih banyak daripada sekedar basic yang tadi. Setuju ya? Nah, cuman masalahnya, kalau seorang guru, pengajar, satu kelas ada 20 siswa, 30 siswa, dia mengajar what to learn, materi belajarnya, apakah ada guru matematika, guru fisika, guru biologi, guru bahasa Inggris, belum tentu 20-30 siswanya akan menyerap dengan kuantitas yang sama dan kualitas yang sama. Ya, itu adalah permasalahan how-nya. Seberapa banyak yang diserap. Setuju ya? Nah, tetapi apakah itu bisa diserap? Apakah ada penghalang? Apakah banyak terfilter, terblokade? Itu urusannya why to learn. Faktor motivasi. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, suka hafalan tidak suka hafalan, benci hitungan dan lain sebagainya. Itu faktor why to learn. Nah, ini tiga-tiganya adalah seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita mulai dengan what to learn. Nanti kalau nggak habis, nggak apa-apa, kita bisa lanjut ke sesi kedua. What to learn simple karena itu mata pelajaran, ya. Nah, cuman smart listener banyak fenomena yang kadang salah, bahwa indikator dari apakah proses belajar mengajar itu baik adalah nilai akademik. Masalahnya kalau seorang anak katakanlah pelajaran matematika, nilai akademik matematikanya jelek atau tidak memuaskan, 6, 7, ya, 7,5, 5, 4, selalu yang dicari, yang menjadi masalah dianggapnya adalah what-nya. Lalu solusinya ikut les. Nah, padahal kan satu kelas dapat materinya sama. Memang saat gurunya mengajar, guru matematika yang mengajar, emang anak itu harus tutup telinganya, harus menutup matanya, nggak boleh lihat whiteboard-nya. Kan tidak. Guru memberikan buat yang sama ke 20, ke 30 anak satu kelas. Tapi ternyata menyerapnya berbeda. Nah, jadi sekali lagi, buatnya bisa sama, tapi kok hasilnya bisa beda. Ya. Nah, jadi ini mesti disadari. Paling nggak make sense dulu. Oh iya ya, ngajarnya sama kok. Diserapnya beda. Nah, diserapnya beda itu bukan permasalahan buat lagi. Kalau nggak why to learn, ya how to learn. Oke, tahan dulu Pak Tanto. Nanti kita akan lanjut di sesi kedua. Untuk Anda semua silakan. Kita juga sedang live streaming lewat YouTube channel Smart FM, Smart Parenting and Creative Learning. Segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning.
Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Topik kita adalah 3 pilar belajar, what, how, and why to learn. Kami ajak Anda untuk menyaksikan perbincangan pada malam hari ini lewat YouTube channel Smart FM. Kita membahas lebih mendalam lagi tentang what to learn. Sebetulnya what to learn ini adalah kaitannya juga dengan buku pelajaran, atau kaitannya juga dengan guru, atau mungkin suasana, atau pelajarannya itu sendiri, Pak Tanto? Oke, itu pelajarannya sendiri, what-nya sendiri, ya. Jadi sekali lagi, misalkan matematika, biologi, fisika, itu adalah mata pelajaran yang memberikan juga orang yang kompeten terhadap what-nya tersebut. Ya, biasanya yang memberikan, ya, terutama untuk SMP, SMA, begitu ya, yang memberikan, yang mengajar matematika tentu adalah lulusan sekolah guru matematika, ya, dan sebagainya.
Nah, jadi sekali lagi bahwa yang terjadi fenomena yang perlu saya garis bawahi adalah permasalahan belajar apapun selalu mencoba diselesaikan dengan menambah worknya. Biasanya ikut les. Nah, kalau masalahnya adalah motivasi, masalahnya adalah dia tidak punya teknik bagaimana menghafal bisa cepat, bisa banyak, dan lain sebagainya, tentu dijejalkan work juga tidak akan selesai permasalahan. Bisa setuju ya? Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari sisi work adalah kadang work ini dalam suatu tingkatan tertentu sudah tidak terlalu relevan lagi kegunaannya. Contoh, Mas William sebagai penyiar, mungkin mata pelajaran apa ya, biologi itu mungkin sudah tidak terlalu banyak terpakai ya. Betul. Ya, bahkan mungkin entah sama atau Fisika tidak dengan ya fisika barangkali ya. Kan kalau ada gangguan sound kan nggak sampai nyelidikin secara ilmu fisika kan ya supaya soundnya bagus enggak ya, bahkan tinggal panggil tukang servis sih. Ya sama, apalagi saya sebagai trainer speaker plus pengusaha di bidang properti, jangankan beberapa mata pelajaran yang saya terima di SD, SMP, SMA, nggak semuanya relevan, termasuk kuliah. Kuliah saya teknik industri, nggak semuanya terpakai, gitu ya. Nah, artinya bukan kita ini belajar sia-sia, tidak. Saya percaya dengan ungkapannya Steve Jobs, ya, dan juga Steve Jobs dan juga Leonardo da Vinci, bahwa in some way everything will connect with everything else. Dan itu betul-betul terjadi pada diri saya, ya. Saya jadi trainer speaker, ternyata itu kegunaannya banyak sekali. Saya sebagai pengusaha, saat saya melakukan presentasi, rata-rata cara saya presentasi lebih bagus daripada pengusaha yang lain, gitu ya, karena saya ada background trainer dan speaker. Saya membuat slide manajemennya sedikit lebih baik daripada rata-rata orang yang lain dan lain sebagainya. Ya, itu ternyata ada kegunaannya. Dan apa yang saya pelajari di teknik industri ada kegunaannya juga, walaupun hanya memberikan kerangka berpikir. Ya. Nah, tapi sekali lagi bahwa work sekali lagi bisa tidak relevan seperti yang saya ceritakan. Nah, tetapi kalau yang nanti dua yang lain, why to learn dan how to learn, akan selalu dibutuhkan setiap saat. Setiap saat kita akan membutuhkan bagaimana cara belajar dan mengapa saya harus belajar alias faktor motivasi belajar. Oke, nah pembahasan work sampai di sana saja karena saya rasa sudah jelas sekali. Yang perlu digarisbawahi adalah jangan semuanya diselesaikan dengan menambah work, yaitu di-lessing. Cari tahu dulu permasalahannya apa. Kalau permasalahannya, oh anak ini nggak termotivasi matematika, dia sebelum matematika karena pernah diolok-olok saat pelajaran matematika sehingga dia merasa malu sekali, atau dia nggak suka sama guru matematikanya. Yang perlu diselesaikan adalah faktor why to learn-nya, khususnya untuk pelajaran matematika atau guru matematika. Yeah. Tapi kalau dia masalahnya adalah tidak tahu teknik belajar, tidak tahu teknik menghafal, padahal hafalannya banyak sekali, misalkan pelajaran biologi, ya bukan caranya dilesin pelajaran biologi, tetapi diajarin teknik menghafal. Itu adalah areanya how to learn. Ya, begitu ya. Nanti kita akan bahas dua yang lain ya, sambil karena itu faktornya akan lebih banyak. Kalau begitu kita langsung akan mendalami tentang how to learn. How to learn itu apa, Pak? Dan contohnya seperti apa, Pak Tanto? Oke. Nah, how to learn. Pertama kita akan bicara dulu soal satu prinsip belajar mengajar yang zaman dulu kita yakini benar, tercermin dari kurikulum yang zaman dulu, zaman saya, ya, dari tahun 70-an, 80-an, saya ini udah generasi X, gitu ya. Dan yang sekarang ini, atau saya mengamati sejak tahun 2000-an ke atas. Ya. Apa yang dulu? Yang dulu itu pelajar, siswa, siswi itu dianggap sebagai objek. Sedangkan mata pelajaran what to learn itu dianggap sebagai subjeknya, subjeknya. Fisika, kimia, biologi, matematika dianggap sebagai subjeknya. Pelajar dianggap sebagai objeknya. Nah, contohnya,
Apa bahasa Inggrisnya mata pelajaran? Apa bahasa Inggrisnya mata pelajaran? Subjek. Berarti siswa-siswinya objek dong. Ya. Ya. Udah salah dari sononya. Nah, pemahaman ini bukan cuma istilah. Maksudnya apa? Siswa-siswi sebagai objek. Mata pelajaran sebagai subjek. Artinya, kalau kepingin jadi objeknya ini pinter, pelajarnya pinter, ya tolong dijejalkan banyak subjek, banyak mata pelajaran. Semakin banyak belajar, semakin pinter. Semakin bukunya tebal-tebal, semakin pinter. Ya kan? Dan itu jelas-jelas tidak berhasil. Oke. Karena kita dianggap objek. Masa manusianya dianggap objek. Sedangkan mata pelajaran dianggap subjek. Nah, mulai sekarang sebutlah objek pelajaran, bukan subjek pelajaran. Mata pelajaran disebut objek pelajaran. Nah, jadi yang benar itu adalah kebalikan. Siswa-siswinya pelajarannya disebut dengan subjek. Mata pelajaran disebut dengan objek. Mulai sekarang sebutlah objek pelajaran. Nah, ini dengan membalik panahnya, kalau ada gambarnya ya. Jadi caranya bagaimana? Siswa-siswi sebagai subjek, dia harus mengetahui tentang dirinya terlebih dahulu. Keunikan otaknya, cara belajarnya. Nah, nanti kita akan bahas keunikan otaknya. Dia juga belajar bagaimana cara belajar, cara mencatat, cara menghafal, cara berkonsentrasi, cara bertanya. Sehingga kalau dia sudah dibekali dengan banyak senjata, teknik konsentrasi, teknik belajar, teknik bertanya, teknik menghafal, teknik membaca, dan tahu keunikan kehebatan dirinya, maka dia akan bisa belajar objek-objek pelajaran itu akan menjadi lebih mudah, lebih cepat. Jadi pengertiannya dibalik total. Nah, kalau dulu, ya yang penting buatnya. Semakin buat banyak, semakin sekolah terus, bukunya tebel-tebel, pulang sekolah, dikasih les tambahan, akan menjadikan anak ini pintar dan sukses masa depannya. Salah. Stres ya, benci ya. Sekarang dibalik, anak itu harus dibekali senjata dulu, sehingga nanti dia kalau mau maju perang di medan perang apapun, dia siap senjatanya sudah ada. Pertarungan jarak pendek, ya dia punya pisau, punya tombak, tapi kalau pertarungan jarak jauh dia sudah punya pistol dan lain sebagainya. Komplit jurus-jurusnya. Ya, nah, pengertiannya itu dulu ya, pemahaman dulu. Ya. Nah, konsekuensi logis daripada anak sebagai subjek, satu dia punya keunikan, dia paham keunikan otaknya dulu. Nah, kalau anaknya masih kecil, gimana dia mau paham? Kalau begitu, orang tuanya yang mesti paham. Nah, makanya orang tuanya perlu dengerin Smart Creative Learning Smart FM, gitu ya. Nah, apa yang harus dipahami orang tua? Ya, kalau anak Anda masih putra-putri, masih siswa-siswi dan tidak mendengarkan radio ini, ya Anda harus cari tahu keunikan otaknya dalam belajar. Ada beberapa hal. Ya, yang pertama adalah cari tahu bagaimana how their brain learn best. Bagaimana otak dia belajar yang terbaik, terutama dari sisi channel belajarnya. Ada anak yang enak belajar kalau dia visualnya jelas, catatannya lengkap, dia membaca sendiri daripada dibacakan. Itu namanya visual learner, pembelajar visual. Tapi juga ada anak yang justru dia lebih mudah belajar kalau ada apa yang didengarnya dari bapak ibu gurunya. Audio. Mungkin belajar lewat audio, yang masuk, yang didengarkan daripada apa yang dicatat. Kalau belajar ada teman belajar, sparring partner, ini belajar yang serius ya, jangan ada teman belajar malah main-main ya. Itu justru cepat masuknya, tektokan gitu ya. Mungkin anak-anak masuk yang di sini, bukan yang pembelajar visual. Karena yang audio ini namanya pembelajar auditorial atau auditory learner. Ya. Atau yang ketiga, yaitu physical learner atau kinesthetical learner. Dia belajar praktek langsung. Pegang langsung. Jadi praktek langsung, begitu ya. Atau harus sambil bergerak. Kecepatan belajarnya seirama dengan bagaimana dia menggerakkan badannya. Kok belajar lagi masuk banyak, dia sambil dribble bola bisa masuk. Gitu ya. Nah, cari tahu
smart listener khususnya Anda orang tua, ya orang tua lah ya yang bisa paling mengerti anaknya ya. Kita nggak bisa serahkan guru karena guru handle 20, 30, 40 siswa gimana? Ya, dia nggak tahu kebiasaan di rumah dan lain sebagainya. Yuk cari tahu. Nah, untuk Anda yang ingin tahu, khusus untuk anak Anda ini masuk pembelajar yang mana yang paling dominan, silahkan masuk ke bit.ly Brainik, B-nya besar, gas VAK, PAK, huruf kapital semua. Ya. Boleh diulangi Pak Tanto? Oke, itu linknya kita shorten ya, kita pendekkan bit, titik, ly, lalu garis miring, Brainik, B-nya besar, brain ditambah IC, lalu minus alias gas ya, strip ya, lalu V besar, A besar, K besar, visual, auditorial, kinestetikal, PAK. Nah, di sana Anda akan langsung diarahkan ke suatu form yang bisa diisi berupa kuesioner, dan di situ ada analisisnya supaya tahu kalau anak Anda ini visual mesti gimana, auditory mesti gimana, kinestetikal mesti bagaimana. Ya, itu yang pertama. Anda bisa mengunjungi link tersebut, nanti Anda bisa mengisi form sehingga Anda bisa mengetahui seperti apa how to learn-nya putra-putri Anda yang mendengarkan siaran kita di malam hari ini. Apakah putra-putri Anda termasuk yang visual atau auditorial atau kinestetikal? Kita masih ada sesi selanjutnya, Smart Listener, silakan untuk Anda. Kami ajak Anda juga untuk menyaksikan perbincangan malam hari ini lewat YouTube channel Smart FM. Kita kembali setelah jeda. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram,
Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Topik kita adalah 3 pilar belajar, what, how, and why to learn. Kami ajak Anda untuk menyaksikan perbincangan malam hari ini lewat YouTube channel Smart FM. Sedikit tentang how to learn, ketika orang tua mengetahui seperti apa how atau cara belajarnya anak tersebut ya yang efektif, apa yang harus dilakukan ketika kita tahu bahwa anak kita ini termasuk yang kinestetikal atau visual atau auditorial, seperti apa Pak Tanto, yang bisa segera dieksekusi oleh orang tua tersebut? Ya, sebenarnya tipsnya banyak sekali udah kita sediakan di link yang tadi ya. Kalau dibahas nanti topiknya menjadi fokus ke sana. Boleh, Dan sudah berapa kali? Boleh. Yang visual tentu penerangan harus cukup. Sediakan bolpen warna-warni untuk menggarisbawahi atau meng-highlight ya. Lalu pastikan catatannya lengkap karena dia visual. Kalau perlu nonton pakai YouTube dan sebagainya tentu akan lebih baik lagi ya, karena di situ banyak visualnya kan. Yang bukan hanya verbal tapi visualnya melalui film dan lain sebagainya. Sedangkan yang auditorial, temani tanya jawab. Kalau memang ada teman yang memang betul-betul bisa nemenin atau belajar bersama dengan temannya, tapi serius belajar ya, itu akan lebih baik. Ya, kalau perlu manfaatkan HP, kalau dia punya HP sebagai perekam suara, ya, kira-kira demikian. Lalu juga dulu malah waktu saya kerjasama dengan sekolah, udah cukup lama, waktu itu belum zamannya smartphone ya, saya meminta untuk siswa-siswi yang memang masuk kategori auditorial itu boleh merekam gurunya menerangkan di kelas gitu ya. Waktu itu zamannya mungkin masih pakai kaset atau pakai apa ya, belum Walkman ya. Ya mungkin ya, mungkin ada juga perekam yang lebih kecil tapi belum smartphone ya. Itu tahun 2000 awal lah begitu, belum zaman smartphone lah. Nah, gitu. Kalau yang kinestetikal, pastikan space tempat belajarnya di rumah agak longgar karena dia mungkin perlu bergerak. Seperti Anda lihat, kalau Anda lihat di sini pakai YouTube apa itu channelnya Smart FM, saya pakai kursi putar. Nah, jadi sambil belajar putar-putar, jangan kursi mati gitu ya. Belajar sambil dribble bola, mondar-mandir, biarin, nggak apa-apa, justru masuk ya. Tips lebih banyak silahkan baca di link yang tadi ada keterangan. Atau ke topik-topik kita yang pernah kita bahas sebelumnya ya Pak. Juga iya, betul, ada rekamannya yang lebih fokus ke sini. Ya. Lalu, di samping VEK juga multiple intelligences-nya. Ingat, Anda mesti memahami bahwa antara Anda dengan anak Anda itu bisa berbeda. Gaya belajarnya bisa berbeda. Anda mungkin visual, orang tuanya, anaknya auditorial, atau sebaliknya. Orang tuanya auditorial, anaknya kinestetikal. Itu yang pertama. Yang kedua, kecerdasan dominannya. Anda jago matematika. Masa anaknya jago matematika enggak ini? Goblok. Nah, nggak bisa. Dia mungkin bukan cerdasnya di logical mathematical, tapi cerdasnya di kecerdasan yang lain, misalkan visual spatial, pinter gambar. Ya, ingat ada 8 macam kecerdasan. Cerdas bahasa, mungkin nggak pinter hitung-hitungan, tapi ngarang pinter, bahasa, belajar bahasa asing cepat, bersilat lidah cepat, gitu ya. Sedangkan yang pinter science, logical, mathematical, suruh public speaking nggak bisa, gitu ya. Ada juga yang visual spasial, ngitung mungkin nggak secepat, kadang salah-salah ngomong nggak pinter, tapi menuangkan ide dalam bentuk gambar, hebat, membuat konsep secara visual, oke, gambar pinter, gitu ya. Ada juga semuanya nggak pinter, tapi pinternya olahraga.
belajar olahraga cepat, hobinya nonton YouTube olahraga, ya, belajar olahraga baru cepat, bahkan juara-juara di pertandingan olahraga, entah renang, tenis meja. Nah, itu berarti kecerdasan fisik. Atau nggak pintar itu semua, pintarnya musik, kecerdasan musikal, ya. Nah, atau yang lain, semuanya nggak pinter, tapi pinternya, ya ampun, temennya kok banyak banget ya. Dulu saya waktu kecil nggak sebanyak dia 10 kali lipat lebih banyak, dan rasanya temennya tuh seneng banget kalau ada dia, gitu. Ya. Kecerdasan sosial. Atau sebaliknya, justru kebalikan dari cerdas sosial, dia kok anaknya bisa membuat perubahan untuk diri sendiri, tahu kelebihan kekurangan diri sendiri, ya. Nah, ini bakatnya jadi psikiater, psikolog, dan lain sebagainya. Atau hobinya miara binatang, hobinya hiking alam. Itu juga suatu bentuk kecerdasan, namanya kecerdasan alam, natural intelligence. Ya, jadi ada 8 area kecerdasan, mesti tahu. Nah, Pak, cara tahunya gimana? Ada anketnya? Ada. Ya, mirip-mirip ya. BIT, BIT titik LY, garis miring, Brainic, B-nya besar, Brain tambah IC, Brainic, straight, MI, multiple intelligences. Langsung keluar kuesionernya, 40 pertanyaan, plus analisisnya lengkap sekali. Sampai berapa puluh halaman. Cek, biar Anda tahu keunikan otak. Ya. Nah, Bisa cek keunikannya di link tersebut ya. ya. Nah, kalau sudah tahu tentang VAK-nya, visual auditorial kinesthetical channel belajarnya, tahu tentang kecerdasan dominannya, itu Anda sudah lumayan tahu keunikan otaknya dalam belajar. Dalam konteks belajar ya, sebab di luar konteks dalam belajar, Anda mesti tahu juga kepribadiannya. Kita bahas kapan-kapan ya. Nah, setelah tahu keunikan otak Anda, anak Anda, termasuk diri Anda sendiri yang ternyata berbeda dengan anak Anda, sekarang baru diajar dengan teknik-teknik belajar yang sering saya share di talk show. Teknik belajar apa? Teknik mencatat, teknik menghafal, memory skill, teknik membaca cepat, teknik membaca fokus tinggi, teknik bertanya, teknik repetisi belajar menjelang ujian, teknik konsentrasi. Nah, kita udah sering bahas itu. Ya. Wah, itu komplit itu. Itu akan melengkapi dia bagaimana dia menyerap what to learn menjadi lebih banyak, lebih cepat, lebih mudah lagi. Demikian. Oke. Nah, kita masuk ke why to learn. Nah, why to learn ini apa dan contohnya seperti apa, Pak? Oke, baik. Nanti kita bisa kembali lagi ke what dan how-nya. Sekarang kita masuk ke area why. Why? Ya. Anak saya catatannya sudah komplit. Ya. Les lagi, what-nya nggak ada masalah. Lalu how-nya saya udah tahu. Keunikan dia belajar. Sama gurunya nggak ada masalah. Sorry. Eh, keunikan otaknya tahu. Dia bisa mind mapping, bisa speed reading. Tapi kok nilainya matematika jelek. Oke. Cek dulu. What-nya kayaknya nggak ada masalah. How-nya nggak ada masalah. Jangan-jangan why to learn. Ya. Nah, kamu biasanya tahun lalu matematikanya nilai bagus. Ya. Kamu visual juga pulpennya udah warna-warni komplit, penerangan cukup, ya. Kamu juga les matematika, kamu apa tuh pelajaran juga lengkap, jarang absen. Kok nilainya jelek ya? Ada apa ya? Kita korek-korek faktor motivasi dia belajar, khususnya dalam contoh ini adalah untuk pelajaran math atau matematika. Bisa macam-macam penyebabnya. Korek tuh. Mungkin nggak suka sama gurunya, ya. Mungkin ya itu tadi pernah diminta untuk mengerjakan soal matematika di papan tulis di depan kelas, tetapi tidak bisa diolok-olok. Dia jadi malu, jadi benci matematika. Matematika bikin saya malu, matematika bikin saya dipermalukan, dan lain sebagainya. Oh, dia bisa anti matematika. Nah, itu sedikit karena tidak bisa digantikan. Apakah kalau anak minder benci matematika harus solusinya les matematika, dikasih buatnya matematika ditambah? Ya tidak bisa, hubungannya gimana? Betul nggak? Ya, bayang ya. Jadi ini 3 pilar yang
sama sekali independen, harus dikasih solusinya masing-masing pilar. Begitu. Oke, termasuk why to learn juga ada solusinya ya, Pak? Ada solusinya, nanti akan saya bahas ya. Oh, waktunya masih ada ya. Boleh di-highlight sebelum Kalau sampai sekarang mau ada nanti pertanyaan-pertanyaan juga boleh ya. Biasanya ini sesi ketiga ya. ya sesi ketiga, Pak. Nah, nanti sesi keempat boleh kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa dibacakan oleh Mas William ya. Oke. Masih ada waktu, jadi why-nya gimana? Pak, kalau sudah terlanjur seperti itu gimana, Pak? Ternyata dia kemudian cerita, iya nih aku sebel sama guru matematikanya. Kayaknya bikin saya malu, pernah menertawakan saya waktu di depan, begitu lah ya, dan lain sebagainya. Nah, ingatkan kembali paling gampang adalah dengan ambaknya, apa manfaat bagikunya. Nah, kamu kan cita-cita jadi apa? Ini mau masuk ke teknik sipil supaya karena saya kepingin kerja bisa bangun gedung, bangun rumah. Teknik sipil itu penting matematika jelek, kamu nggak akan keterima di jurusan teknik sipil di universitas yang kamu inginkan, yang favorit. Nah, sekarang kenyataannya gurumu matematika mungkin tidak sesuai yang kamu harapkan. Karena masa depanmu ditentukan oleh orang lain, yaitu gurumu. Pada tahun lalu kamu suka sama gurumu, matematika kamu bagus. Yuk, apapun yang terjadi, ya masa depanmu ada di tanganmu sendiri. Nah, guru nggak enak, nggak usah dipikirkan. Kamu cuma 1 tahun, tahun depan naik kelas, ganti guru matematika lagi. Nah, gitu ya. Walaupun kadang ketemu guru itu lagi, gitu ya. Nah, itu salah satu cara. Kaitkan sesuatu yang dia sukai dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Dia sekarang sedang tidak suka matematika dalam contoh ini. Tapi dia sangat suka menjadi seorang ahli bangunan, kontraktor, kuliah di teknik sipil, dan lain sebagainya. Kaitkan itu, maka yang tidak disukainya akan terangkat oleh apa yang sangat disukainya. Itulah teknik ambak. Ya. Teknik ambak. Orang tua perlu memberikan semacam penjelasan atau diajak berkomunikasi ya, Pak? Tentu, sedikit dulu tahu, lalu berikan motivasi, tapi motivasinya yang pakai teknik dong. Jangan, pasti kamu bisa, yes you can, padahal masalahnya nggak tahu kalau dia itu benci sama gurunya ini bikin masalah, ya sebel banget. Kalau bisa pas pelajaran matematika dia kabur gitu, nah, masa cuman yes you can ditepok-tepok terus ya, nggak bisa. Teknik dong, teknik ambak dong, begitu. Jadi orang tua juga mesti belajar teknik-teknik parenting seperti ini, teknik-teknik memotivasi. Cukup banyak perkembangan teknik motivasi, nggak cuma yes you can gitu aja. Oke, nanti kata anaknya ini seminar deh, seminar motivasi. Tapi berkomunikasi dengan cara personal supaya menjadi hal yang diingat oleh putra-putri Anda ya, dengan ambak ya, mengkaitkan antara hal yang tidak disukainya dengan hal yang disukainya. Masih ada sesi selanjutnya, Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal
dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Topik kita adalah 3 pilar belajar, what, how, and why to learn. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir. Nah, ngomongin why to learn, why ini kalau contoh-contoh lainnya seperti apa, Pak Tanto? Selain tadi misalnya, dia nggak suka sama gurunya, ada nggak sih contoh-contoh lain why-nya ini? Oh, kalau contoh-contoh problemanya ya tidak suka gurunya, tidak suka sama ya kalau masih satu, kalau sekolah biasa masih temennya sama terus ya, bukan nggak suka temennya, tapi tidak suka hitung-hitungan ya. Lalu ya bisa faktornya lain-lain ya, begitu ya. Dia tidak suka, mungkin anak sudah diarahkan, maaf, oleh orang tuanya harus nanti kuliah mengambil ini, teknik. Padahal dia tidak suka teknik, sukanya seni ya, otomatis dia tidak suka dengan matematika. Yang pada dasarnya memang tidak suka sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang teknikal tentu saja. Ya. Tidak suka hitungan, tidak suka hafalan. Saya rasa banyak faktor ya. Sesuatu yang kadang tentu kelihatan tidak kasat mata, tidak kasat mata, ya. Dan belum tentu anak mau cerita begitu ya, bahwa dia ada masalah begitu. Khususnya pada anak ya. Kalau mahasiswa tentu lain ya, memang dia sudah umumnya sudah memilih suatu bidang studi jurusan tertentu yang dia rasa terbaik. Kalau itu memang pilihannya sendiri, begitu ya. Itu problemanya. Tapi kalau solusi-solusinya banyak, nggak cuma teknik ambak saja, gitu. Ya, solusinya bukan hanya teknik ambak saja ya, itu hanya satu, Pak Tanto. Satu. Nah, ini solusi yang lain ya. Nah, solusi yang lain kalau apa ya? Faktornya motivasinya drop karena kejenuhan. Betul. Sama itu dalam dunia kerja juga. Saya kayaknya produktivitasnya menurun. Mungkin dia overload yang over begitu ya. Sudah tidak menyebabkan, kita harus bedakan antara overload dengan pressure.
Kerja, belajar butuh pressure. Hmm. Semua anak saya kalau mau ujian pasti kena pressure. Mana bisa sesantai sebelumnya. Betul? Tapi kalau stres itu rasanya sudah, waduh, ya besok ujian lima subjek ya itu stres ya, sudah bukan pressure lagi. Pressure itu penting, ya. Setuju ya? Kita harus ada pressure gitu kan ya. Tapi kalau dapat pressure sama stres itu dua hal yang berbeda, ya, gitu ya. Pressure. Nah, kalau itu hanya sekedar pressure, nah ada teknik gampang, make a break. Bukan Ya. sekedar take a break, tapi make a break. Jadi, smart listener, banyak Anda, orang tua, yang mungkin punya persepsi yang salah pas musim ujian, belajarlah terus, belajarlah terus. Istirahat nanti aja. Toh, habis itu mau liburan 1 bulan. Gitu ya. Salah. Belajar akan menjadi lebih efektif kalau Anda secara reguler, anak Anda, siswa-siswi Anda, take a break. Tidak hanya di rumah, di mana orang tuanya ada, tapi juga di dalam kelas saat guru mengajar. Anda harus make a break, bukan take a break, make a break. Di break sebentar. Contoh, saya selalu mengingatkan anak saya untuk lebih seringnya make a break. Kamu lagi belajar ya? Oke. Udah berapa lama mulainya? Oke, 15 menit lagi make a break ya. Take a break. Walaupun ngomongnya take a break, tapi ini make a break. Tanggung nih? Enggak, make a break. 5 menit aja. Tuh lihat tuh. Kemarin kamu nonton ini belum selesai kan? Walaupun 5 menit. Tapi kebanyakan anak tahu break mau apain ya. Yang sulit adalah bagaimana mau mereka belajar. Betul nggak? Ya. Nah, tapi justru kita ini mengingatkan belajar 45 menit, make a break 5 menit atau maksimum 10 menit. Belajar 40 menit, make a break 5 sampai 10 menit. Kita perlu ingatkan, bahkan kalau dia tanggung, aduh tanggung nih, dikit lagi selesai biar aku bisa main loh. Kamu ini udah 1,5 jam duduk. No, no, no. Now, make a break. 5, 10 menit, 15 menit. Habis itu balik lagi, selesaikan 1/2 jam. Gitu. Nah, saya smart listener, kita tidak melalui suatu tampilan visual. Kalau ada tampilan visual, saya bisa tunjukkan scientificnya bahwa belajar dengan frekuensi break yang lebih sering, frekuensi breaknya yang sering, bukan durasi breaknya. Jadi belajar 2 jam mendingan break setiap 1/2 jam. Ya. Berarti breaknya 3 atau 4 kali, masing-masing 5 menit. Total breaknya 15 menit. Itu jauh lebih bagus daripada Anda ngedur belajar 2 jam, habis itu breaknya 15 menit atau 1/2 jam. Salah, bagusan yang pertama. Karena begitu break itu otak fresh lagi begitu masuk. Dan saat break pasti anak atau siswa-siswi pasti akan melupakan sejenak apa yang dia sedang pelajari. Nah, inilah salahnya. Dan inilah yang sering dipersepsikan salah. Orang tua menganggap, ya Pak, begitu break kan dia melupakan, kan dia jadi lupa. Salah. Justru saat melupakan sejenak itu, dia memberikan kesempatan. Bahasanya adalah memberikan kesempatan bagi otaknya, bagi apa yang diterimanya, yang barusan dipelajarinya, untuk berasosiasi dengan informasi lain yang sudah ada di dalam otaknya sebelumnya, yaitu di subconscious mind-nya, pikiran bawah sadarnya. Dia akan menjalin asosiasi-asosiasi. Sehingga hasilnya adalah pemahaman dan memori. Tapi kalau ngedur terus kayaknya inget, padahal gampang lupa. Karena tidak sempat membuat asosiasi. Tidak sempat nyantol, begitu ya. Tidak sempat mengakar. Begitu. Make a break itu penting diingatkan kepada putra-putri Anda ketika dia sudah mulai waktu belajarnya sudah mulai agak panjang dan perlu dijadwalkan ya, misalnya setiap 45 menit kita break berapa menit gitu ya Pak, supaya otak tuh fresh dan bisa mencerna pelajaran kembali dengan baik. Nah, ini nggak kerasa sudah masuk sesi Jadi akhir. ada kesengajaan begitu ya. Oke, kesengajaan untuk break ya. Selama ini kan kita kadang-kadang juga nggak sadar gitu. Ketika misalnya lagi belajar, saya ingat banget dulu waktu kuliah, kalau belajar tuh sampai berapa jam nggak berhenti-berhenti gitu Pak. Karena saking asiknya atau mungkin ada deadline harus mempelajari satu hal, tapi
di malam hari ini kita dapat ilmu ya bahwa break itu harus kita yang buat gitu, kita yang ngejadwalin. Tetap Karena lebih baik ada breaknya, toh tetap semangat. Dan konsekuensi dengan ada breaknya ini berarti belajar nyicil lah, dicicil. Dengan dicicil kan berarti pasti ada breaknya. betul. Cicil kan sedikit terus berhenti, sedikit terus berhenti. Kan namanya nyicil kan seperti itu, betul nggak? Jadi sistem rebut semalam SKS tidak bagus, memang tidak bagus. SKS nih yang lagi kuliah atau yang banyak tugas dari dosen ya. Sistem rebut semalam ya, Mas. Tuh, boleh walaupun SKS tetap harus ada jedanya juga ya tiap Harus ada jedanya. break penting ya. Ini nggak kerasa sudah masuk sesi akhir nih Pak Tanto, tinggal 3 menit. Poin-poin yang disampaikan kepada smart listeners tentang 3 pilar belajar, what, how, and why to learn. Silakan Pak. Oke, jadi smart listener, melalui talk show ini saya ingin memberikan pemahaman khususnya Anda para orang tua, guru, ya, yang dimana putra-putri Anda masih perlu dibimbing dalam belajar, belum semandiri kalau mereka mahasiswa, misalkan. Nah, jadi perlunya pendampingan orang tua harus punya persepsi yang benar terlebih dahulu bahwa ada 3 pilar belajar di mana itu independen satu dengan yang lain. Jangan hanya semua diselesaikan melalui what alias ditambah lesnya jika memang indikatornya nilai akademik tidak sesuai dengan harapan Anda. Masing-masing punya areanya. Ya. Area what materinya, area how teknik-teknik belajar dan keunikan otak anak Anda, dan area why yaitu faktor-faktor motivasi yang membuat dia suka, tidak suka dengan pelajaran tersebut. Ini harus diperhatikan dan solusinya adalah masing-masing. Ya, dengan pemahaman ini, saya percaya bahwa Anda akan mendapatkan wawasan yang cukup banyak dan tahu bagaimana menghandle problema belajar anak Anda. Karena anak Anda bisa problemanya itu di what, bisa di how, bisa di why. Demikian, ya. Anda perlu mengenali tadi ya, problema itu di what, how, atau why to learn-nya. Atau mungkin kombinasi antara keduanya ya Pak, atau ketiganya. Jangan-jangan. Bisa jadi. Oke, tapi dengan topik di malam hari ini Anda bisa mempelajari kembali karena video talk show pada malam hari ini tersimpan rapi di YouTube channel Smart FM. Silakan Anda bisa ketik kembali Smart Parenting and Creative Learning bersama dengan Bapak Sutanto Windura. Terima kasih banyak Pak Tanto atas waktunya. Sama-sama. Dan rencana akhir tahun kemana nih Pak Tanto? Liburan bersama keluarga atau mungkin ngumpul-ngumpul gitu? Ada deh. Ada beberapa acara, ya, satu memang liburan, yang satu memang ada acara keluarga, ada pernikahan saudara, ya, jadi make a break ya Pak ya, sekalian liburannya agak banyak, ya, sambil mengamalkan teknik break yang lebih sering ini ya. Oke, tuh Mr. Brain aja itu make a break ya. Jadi kayak Anda juga make a break ketika sudah mulai jenuh belajar, mungkin ketika lagi bekerja lagi, kok kayaknya ide mentok banget gitu ya, saatnya nge-break sedikit, minum kopi atau minum teh. Nah, ini menjadi momen yang sangat penting untuk Anda. Betul. Bahkan ini berhubungan dengan kreativitas, mentok, nggak punya ide, nggak tahu solusinya, break dulu. Nanti tiba-tiba dia akan mencari sesuatu di gudang memori yang besar, berasosiasi, tiba-tiba muncul di permukaan, akan dapat ya. Setuju banget. Terima kasih banyak Pak Tanto atas waktunya. Sama-sama. Dan seperti demikian Smart Parenting and Creative Learning. Anda tentunya yang di 6 kota bisa menyaksikan kembali ya di YouTube channel kami. Akhirnya saya William Darmawan ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan bersama dengan Bapak Sutanto Windura, make the most of your brain. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baru saja kita simak Smart Parenting and Creative Learning bersama Sutanto Windura, Brain Coach Leader. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa.